Itu tergantung, materi pokok urusannya itu apa, ya. Kalau menguji, keaslian ijazah itu, eee, kalau misalnya ada terbit yang lain juga ijazah, ini mana yang asli dan seterusnya, barangkali sebagian itu bisa dibawa ke pengadilan. Mmm. Tapi kalau yang diuji adalah urusannya apakah ijazah ini asli, dalam arti produk dari akademik yang melahirkan ijazah ini, ya, itu asli atau tidak, itu bukan di pengadilan mestinya, ya. Mmm. Karena apa? Yang menentukan, yang menerbitkan ijazah itu adalah, eee eee, Fakultas Kehutanan, jurusan Fakultas Kehutanan begitu. Mestinya, dari Fakultas Kehutanan itulah yang dia akan menelusur proses dari awal daftar sampai terakhir seluruh kegiatan akademiknya sehingga melahirkan uji, uji skripsi dan seterusnya, terus melahirkan ijazah. Ya, jadi kalau itu tiba-tiba produk ijazahnya asli atau tidak asli, kalau dalam dunia akademik dan pengalaman saya membuktikan ijazah asli dan tidak asli dalam kepala daerah itu tidak seperti itu, ya. Jadi tetap juga yang menentukan dia penerbit ijazah itulah yang menentukan dia asli atau tidak asli. Nah, Mhm. itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu melalui kepolisian, tadi sudah dijelaskan, itu adalah, oh, tiba-tiba diumumkan itu adalah, otentik, itu artinya asli gitu ya. Sesungguhnya kepolisian cukup aja menyatakan bahwa hasil yang disebut sebagai lab itu kan ujung terakhirnya kesimpulannya identik dan non identik. Kalau itu identik, identik dengan siapa, dengan apa, dengan aslinya atau dengan yang mana gitu. Kalau dibandingkan dengan ijazah yang lain itu identik dan seterusnya, apakah caranya seperti itu? Untuk mengukur identik. Kalau sudah identik berarti dia asli, kalau sudah asli berarti tidak ada kepalsuan, ya. Yang tadi sudah benar kalau dijelaskan, ya identik itu parameternya apa sebelahnya itu ya. Mhm. Kalau dengan yang lain, oh itu identik sama. Tapi kalau yang satu itu kuliah, yang satu tidak kuliah misalnya, oh ijazahnya identik. Nah, ini belum menjawab tadi yang disebut sebagai asli atau tidak asli. Nah, saya ingin menyampaikan pendapat saya lebih dahulu. Mhm. Kalau kita ingin mengukur ijazah asli atau tidak asli, tanyanya kepada UGM sebagai penerbit ijazah, dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran UGM. Ya. Maaf, sorry, Kehutanan. Fakultas Kehutanan UGM, khususnya adalah jurusan Teknologi Perkayuan. Mhm. Itu aja. Jadi kalau kalau misalnya itu setelah dia memberi penjelasan kita tidak percaya, maka diadukan kembali dekannya itu kepada namanya Senat Fakultas. Saya ulangi lagi ini Senat Fakultas, maka minta agar supaya Senat Fakultas menguji karena keterangan-keterangan yang dibuat oleh dekanat itu nampaknya kurang meyakinkan dan ada unsur-unsur dugaan-dugaan yang lain ya bisa dilaporkan kepada Senat Fakultas. Nah, Senatlah nanti akan yang membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi terhadap semuanya itu termasuk di dalamnya nanti bisa mengundang ahli untuk menguji kebenaran dan ketidakbenaran itu. Saya kira itu yang jadi pokok masalahnya. Mhm. Roy Suryo sendiri menyatakan bahwa tidak setuju dengan hasil dari penyelidikan Bareskrim Mabes Polri. Apakah kemudian langkah yang seharusnya diambil oleh Roy Suryo CS adalah untuk melaporkan kembali dengan menghadirkan bukti dan saksi-saksi yang baru, Prof? Itu bisa dilakukan. Yang penting ada satu tandingan lah dalam konteks itu. Tapi kalau pengalaman saya sekali lagi membantu untuk menjelaskan tentang ijazah palsu seorang bupati begitu. Suatu saat itu universitas itu tidak dimintai keterangan oleh pihak penyidik pada saat Mhm. itu. Tiba-tiba di SP3. Nah, nggak bisa ini. SP3 itu tidak bisa diterbitkan sebelum memeriksa universitas yang bersangkutan. Mhm. Pada saat giliran universitas diperiksa universitas diperiksa, apakah punya nama, punya mahasiswa dulu namanya Mr. X. Setelah ditelusur ternyata namanya tidak ada. Mhm. Nomor semuanya juga semuanya tidak ada dan nomor yang bersangkutan itu dipakai untuk yang lain. Mhm. Akhirnya disimpulkan pihak fakultas atau universitas itu tidak memiliki mahasiswa yang bersangkutan. Clear bahwa Mhm. ijazahnya adalah palsu. Ya. Mhm. Jadi bisa juga melalui pengadilan dan bisa juga melalui fakultas tadi penerbit ijazahnya. Mhm. Ini catatan penting ya dalam konteks ini saya kira perlu saya sampaikan. Ini pemilik ijazahnya itu pernah menjabat di jabatan publik di negara Republik Indonesia.
Mhm. Kalau diurut itu dari wali kota Solo. Mhm. Yang kedua adalah gubernur DKI. Yang ketiga adalah presiden periode pertama. Dan yang kedua adalah presiden pada periode kedua. Artinya apa? Artinya dia telah menggunakan ijazah itu, nanti kesimpulannya asli tidak asli urusan kedua, Mhm. telah menggunakan ijazah itu untuk masuk di dalam dokumen negara. Mhm. Dokumen negara pertama itu dulu gelarnya kalau tidak salah saya membaca itu adalah DRS. Dan kemudian naik kepada gubernur DKI berubah menjadi insinyur. Dan kemudian naik lagi pada presiden adalah insinyur. Dan periode kedua juga insinyur. Maka dalam kasus ranah publik ini, saya kira ini harus bisa dilaporkan oleh pertama adalah KPU juga terlibat untuk melaporkan ini. Karena itu dipakai untuk daftar untuk kepentingan pemilu. Ya. Yang kedua adalah selain KPU bisa juga partai politik untuk melakukan itu. Yang ketiga bisa rakyat Indonesia pada saat itu yang punya hak pilih. Atau yang berikutnya adalah bisa DPR. Karena itu menjadi dokumen negara, masuk ke dalam dokumen negara dan menjadi pejabat negara, ya mestinya itu penting urusannya adalah negara. Ya, bukan urusan pribadi-pribadi orang ya. Kalau saya melihatnya yang sekarang terlapor ini adalah lebih banyak dari fakultas dari lulusan UGM. Saya dia punya atensi juga lebih bagus juga. Maksud saya adalah yang terakhir tadi laporan-laporan itu karena duduknya jabatan publik. Mhm. Apakah boleh sudah selesai jabat publik dilaporkan? Boleh. Ya. Tindak pidana korupsi itu terjadi, jabatan publik sudah turun, masih diproses. Mhm. Demikian juga yang lain, jabatan turun, tetap diproses. Nah, kalau ini misalnya itu penggunaan ijazah palsu, meskipun turun bisa diproses. Gitu. Maksud saya begitu. Mhm. Nah, untuk pembandingnya ini sendiri bagaimana, Prof? Apakah diharuskan untuk rekan-rekan dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang saat itu juga bersekolah di perguruan tinggi yang sama atau seperti apa? Jadi kata-kata pembanding tadi, saya harus luruskan kembali. Kalau kata-kata asli, kata asli ijazah, itu berarti ada tandingannya, ada ijazah palsu. Hmm. Mana yang asli? Ada dua tandingan, yang ini asli, ini yang palsu. Nah, yang menjadi tanyaan kita adalah apakah ijazah asli? Kata asli itu dimaknai dalam konteks akademik adalah asli itu yang bersangkutan itu diterima di universitas atau fakultas yang bersangkutan. Itu yang pertama. Jadi dia akan terdaftar terregistrasi pada fakultas yang bersangkutan. Kalau tadi saya ulang lagi, dia adalah fakultas kehutanan, Mhm. jurusan teknologi kayu. Mhm. Yang kedua, dia mengikuti yang disebut sebagai kegiatan akademik perkuliahan. Semester 1, semester kedua, semester ketiga, dan seterusnya. Dan juga kegiatan lain yang bersifat akademik wajib. Harus ada dokumennya. Dan yang ketiga adalah, dia harus setelah selesai kuliah itu harus menulis namanya tulisan skripsi atau tugas akhir. Mhm. Ada pembimbingnya. Nanti kalau sudah selesai semua diuji, ada tanda tangan dosen pengujinya. Dan yang terakhir adalah nanti kalau sudah dinyatakan lulus, nanti akan ada tanda tangan dekannya. Ya. Ya, menarik sekali kalau kita kembali mengulas soal tuduhan atau polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan tadi penyampaian salah satu pakar ya, profesor yang tentu menjadi sebuah edukasi kepada kita bersama tentu dari beliau kepada kita anak-anak muda dan mungkin teman-teman yang lain dapat menerima informasi ini dan memahami ya terkait apa yang sudah menjadi persoalan yang diributkan, yang genting ya, bikin gaduh dan sampai sekarang belum terungkap dengan jelas apakah Presiden ke-7 tersebut punya yang asli atau hanya sekedar fotokopi atau barangkali memang benar itu palsu atau dipalsukan atau bagaimana. Kita akan coba melihat bagaimana tanggapan teman-teman kita. Kita akan ulas bersama di channel ini. Penjelasan pakar betul sekali karena lembaga yang mengeluarkan ijazah itu yang berhak mengatakan asli atau tidak asli, yang dilengkapi dengan data dan fakta yang benar. Nah, yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia tentu tidak hanya sekedar pernyataan, tidak hanya sekedar pernyataan
ucapan, dan lain sebagainya, tetapi dengan data yang harus dibuktikan. Dan bila mana memang yang berhak adalah lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut, tapi ya itu tadi dibarengi dengan data, dengan bukti yang valid. Ya kita tahulah rakyat Indonesia ya saat ini saya rasa tingkat kepercayaan terhadap sesuatu hal, apalagi soal penegakan hukum atau apapun itu ya sudah, apalagi kepada Pak Jokowi gitu ya, banyak sekali yang menurun, tapi nggak semua gitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan, kalau memang punya yang asli, kenapa beliau tidak tunjukkan saja? Kan itu yang terus-menerus menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kemudian Om Roy, Om Rismon, Ibu Tifa, saya bangga di Indonesia ini masih mempunyai orang-orang pintar, jujur, berani seperti beliau. Maju terus, pejuang merdeka ya. Profesor ini spontan bicaranya, tampak sangat netral, bicara sesuai keahlian atau pengetahuannya. Luar biasa pencerahan yang lugas dan rasional dari Prof. Dari sekian banyak narasumber yang katanya ahli di segala bidangnya, menurut saya hanya beliau inilah yang paling bagus penjelasannya, terkesan sangat netral dan tanpa menyudutkan salah satu pihak. Ya seperti ini yang memang benar-benar mengedukasi gitu ya. Betul sekali, UGM harus menunjukkan asli tidaknya ijazah Jokowi tanpa ada yang disembunyikan. Nah itu memang di satu sisi memang mereka yang berhak menyatakan bahwa asli atau tidaknya, tapi ya seperti kembali lagi tetap berulang-ulang saya sampaikan, tunjukkan aslinya. Pak Jokowi misalnya, saya merasa terhina, direndahkan serendah-rendahnya dan lain sebagainya. Biar tidak merasa seperti itu, ya udah Bapak tunjukkan saja ijazahnya, kan udah kelar sebetulnya. Simple toh, ya simple banget sebetulnya. Tetapi kenapa ini dibuat ribet banget? Bertele-tele, berbelit-belit, bayar lawyers, pergi ke sana klarifikasi, pergi kemari, tunjukkan selembar kertas itu saja, udah clear ijazahnya beliau yang asli, yang katanya diantarkan yang aslinya ke Barreskrim, tahu-taunya Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa mereka menerima fotokopi. Itukah disebut asli? Ada pernyataan yang katanya menyatakan sudah asli, tapi ijazah aslinya tak keluar. Bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya segampang itu terkait pernyataan kalau tidak dibarengi dengan bukti yang bisa dilihat dan bisa diterima, ya. Kemudian semoga kedepannya TV One tambah baik dan berimbang pemberitaannya, tidak memihak, ya, independen teman-teman ya. Profesor mantap ini ya, saya sering nonton beliau, sering jadi saksi ahli di beberapa kasus di tanah air, sangat mencerdaskan. Makasih Prof, sehat selalu. Ini baru pencerahan dari seorang pakar, jelas dan objektif. Semoga Prof Mujakir bisa proaktif menyelesaikan kegaduhan yang berbelit-belit ini. Yang dibutuh pengadilan rakyat harga mati. UGM juga harus diperiksa biar gak bulat ya. Jadi tanpa secara sadar juga kita rasanya ya, citra UGM kan udah mulai menurun juga rasa-rasanya. Karena ini kan belum kelar-kelar gitu ya. Padahal ijazah itu satu kebanggaan, tapi kenapa nggak tunjukkan? Itu sering sekali tuh saya baca-baca tuh ya. Kemudian hikmahnya sebuah kejujuran pemimpin, baik untuk pribadi apalagi untuk umum. Semoga saya dan kalian selalu dalam lindungan Allah yang selalu belajar hidup yang baik. Ya Allah, ampunilah saya dan masyarakat negeri ini, jangan Engkau berikan murka-Mu. Semoga Indonesia menjadi negara yang berkah untuk semuanya. Amin ya. Terima kasih Prof sudah menyuarakan kebenaran, insya Allah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Mantap Prof, pemaparannya cukup berimbang dan akurat, bisa dijadikan sebagai edukasi bagi semua pihak biar melek tentang proses hukum dalam menyelesaikan kasus ini ya. Nah gitu dong, media tuh harus netral, jangan yang katanya independen tapi justru pro pihak sebelah ya. Seluruh rakyat minta keterbukaan dan kejujuran atas ijazah Pak Jokowi diuji secara independen. Banyak sekali di sini juga. Ini yang terakhir ya. Harusnya pihak dari dosen senior UGM diundang pers untuk menjelaskan dan menyelesaikan kasus ini. Mereka yang lebih mengerti permasalahan ijazah ini bukan pakar hukum, polisi atau pengadilan. Jadi ini logika berpikiran saja bahwa kita nggak butuh pembuktian secara hukum, secara politik, secara ini itu dan lain-lain. Kita hanya butuh pembuktian secara ilmiah,
diuji laboratorium digital forensik. Ya udah, itu aja. Buktikan, udah clear. Jadi nggak perlu gaduh-gaduh lah gitu ya. Oke lah, mungkin teman-teman punya pendapat lain ya silahkan sampaikan komentar Anda, pemikiran Anda di komentar pada video ini agar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.